Jadi Kertanegara adalah penguasa yang dia tidak sangat pede ya, sehingga sampai-sampai dianggap bahwa permintaan kebaikan untuk tunduk ini sangat menghina gitu, sehingga diplomat utusannya itu kemudian dilukai itu ya. Kenapa pada waktu itu utusan itu tidak melakukan serangan Cina? Pada waktu itu berapa orang sih orang Cina itu? Ketika dilukai kenapa tidak menyerang? Yang menarik perhatian kita begini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Beberapa tahun lalu, kira-kira antara 7 sampai 10 tahun lalu ya. Jadi teman-teman Balai Arkeologi Kalimantan itu menemukan adanya satu inskripsi yang ada di Pulau Maya. Pulau Maya itu seberangnya Pontianak. Inskripsi itu berupa berbahasa Cina. Dan yang menarik perhatian kita, inskripsi berbahasa Cina ini ditulis dengan menggunakan aksara Cina kuno dan bahasa Cina kuno. Oleh karena itu teman-teman tidak merasa kesulitan untuk bisa membaca, sehingga di pembacaannya minta bantuan kepada teman-teman di UI yang menguasai di sinologi ya, yang menguasai tentang bahasa dan aksara Cina kuno. Dan yang menarik perhatian kita, prasasti ini ternyata berangkat tahun sangat tua, 1292. Ini tahun yang bersamaan dengan ketika Kublai Khan mengirimkan utusan ke Singasari. Nah, apa isinya? Prasasti ini memberitakan bahwa ada satu rombongan dari Cina yang tewas besar-besaran di Pulau Maya. Kenapa tewas di situ? Karena Pulau Maya itu sarangnya malaria. Pulau Maya itu adalah sarangnya Ilanun, sarangnya bajak laut itu ya. Jadi bajak laut yang sangat memporak-porandakan Asia Tenggara itu adalah Mindanao, Sulu gitu ya. Karena itu sebutannya Lanun Solok gitu ya. Solok itu dari kata Zulu. Dan sekarang bajak lautnya masih beraksi gitu ya, abu sayap misalnya. Padahal yang beraksi sayapnya loh, belum dirinya. Itu wis buat diruk pikuk ya. Jadi itu memang terah bajak laut itu ya. Itu ya. Nah, jadi Pulau Maya itu adalah sarang bajak laut. Jadi kapal-kapal yang melewati jalur Simpang Selat Madura itu serang dari Pulau Maya itu. Oleh karena itu prasasti itu menyebut-nyebut tentang adanya awak kapal yang meninggal besar ya, meninggal banyak itu di Pulau Maya itu, diserang malaria dan bajak laut gitu. Oleh karena itu ketika rombongan Cina itu sampai ke Jawa Timur, itu karek titik gitu. Karena itu kendati pun di Pulau Soro macam apa tidak wani bertindak no. Pasukannya karek titik. Kok tidak pulang mulai aja gitu ya. Nah, kalau pulang malah dipenggal kepalanya gitu ya. Jadi walaupun sedikit jadi temoni rajanya gitu ya. Walaupun disiksa ya tidak apa-apa, pulang aja gitu. Tapi tidak membuat reaksi balas gitu ya. Karena jumlahnya tinggal sedikit gitu. Nah, inilah yang menarik Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi pada masa pemerintahan Singasari kita sudah melihat bahwa ada satu visi nasional. Oleh karena itu kalau dikatakan bahwa visi nasional, integrasi nasional itu baru hadir pada Hamukti Palapa, tidak. Singasari mengawalinya dengan Cakrawala Mandala Nusantaranya. Visinya jelas. Visinya adalah integrasi Nusantara. Sayang sekali visi integrasi Nusantara Hamukti Cakrawala Mandala Nusantara ini ketika hampir membuahkan hasil ya, tinggal buah memetik, Singasari itu kemudian jatuh gitu ya. Jadi Singasari itu adalah kerajaan yang jatuh sangat sakit. Mengapa saya katakan begitu? Karena jatuhnya itu di masa keemasan gitu ya. Jadi mendingan jatuh ketika sudah mulai terseok-seok ya. Tapi kalau jatuh itu di masa keemasan itu kan melambung itu kan sangat tinggi sehingga jatuhnya menjadi sangat sakit gitu. Jadi Singasari itu kerajaan yang runtuhnya itu tidak melalui dekadensi atau degradasi, turun terus jatuh, enggak. Ketika melambung tinggi ceblok mati gitu ya. Nah, ini Singasari gitu ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, nampaknya apa yang ditakutkan oleh Kertanegara untuk menguasai Melayu dengan melakukan serangan besar-besaran itu ternyata juga berdampak internal, karena pengiriman 2 gelombang tentara dengan ekspedisi Pamalayu yang pertama 1275 dilanjutkan 1286 itu menyebabkan terjadi vacuum of power di lingkungan dalam istana. Dan ini dibaca oleh Barisan Sakit Hati. Salah satu di antara Barisan Sakit Hati yang benar menjadi arsitek politik ya. Ini betul-betul arsitek politik ya. Saya katakan arsitek politik karena tokoh ini
adalah tokoh yang menjadi tokoh yang memegang kunci jatuhnya Singasari, tapi juga menjadi memegang kunci hadirnya Majapahit, dan orangnya juga orang dari keluarga Kertanegara juga. Gitu. Ya, ini luar biasa. Dialah Arya Wiraraja yang menjadi salah satu penguasa bawahan di Songhenep, di Madura Wetan, itu ya, Arya Wiraraja. Jadi sebenarnya Kertanegara bukan menempatkan Kertanegara itu bukan membuang Arya Wiraraja. Jadi Arya Wiraraja itu tokoh kuat. Karena itu ditempatkan di paling ujung timur. Karena apa? Kalau itu di pinggir kan mesti kuat. Jadi kalau harusnya untuk menguatkan integrasi nasional itu di daerah-daerah pinggiran itu mesti gubernurnya, pangdamnya, kapoldanya, dan mestinya kan kuat. Kalau enggak ya ucul. Itu ya. Nah itu makanya kalkulasi dari Kertanegara itu Arya Wiraraja tokoh yang kuat itu ditempatkan di Songhenep, itu ya, supaya Madura nggak lepas, gitu ya. Sejak dulu Madura itu kan hanya diklaim oleh Jawa, itu masuk wilayah Jawa, tapi de factonya ya enggak, itu ya, hanya diklaim aja. Nah di masa Singasari betul-betul Madura itu di bawah payung kerajaan Singasari, gitu ya. Oleh karena itu mengapa Arya Wiraraja, nah tapi itu kan merasa dijauhkan, didohne, gitu ya, didohne dari penguasa pusat sehingga sakit hati, dan inilah yang kemudian menjadi menjadi informan internal. Arya Wiraraja sebagai orang dalam yang sebelumnya memiliki posisi kunci, dan ini masih dari keluarga besar Kertanegara, karena sangat mungkin Arya Wiraraja itu adalah putra dari Nararya Kirana, ya, Nararya Kirana yang menjadi penguasa di Nagari Lamajang. Jadi orang tuanya yaitu Nararya Kirana itu di era Wisnuwardana, anaknya yang seusia dengan Kertanegara itu adalah Arya Wiraraja. Oleh karena itu Arya Wiraraja cukup tahu tentang bagaimana kondisi real yang ada di kerajaan Singasari, termasuk kondisi real bahwa di pusat pemerintahan itu sedang terjadi vacuum of power. Inilah yang kemudian dibisikkan kepada orang yang penguasa di daerah bawahan yang juga berambisi untuk mendapatkan kekuasaan di pusat, yaitu Jayakatwang. Jayakatwang posisinya kuat karena sebelumnya Jayakatwang itu adalah menjadi Nararya di Glanglang, itu di daerah timur, di daerah barat antara Madiun Ponorogo, ya. Nah, jadi ketika Kertanegara itu menjadi Nararya di Daha, Jayakatwang itu menjadi Nararya di Glanglang. Tapi ketika posisi Daha kosong karena Kertanegara ditarik ke pusat, ya, menjadi pengganti Wisnuwardana. Nah, Jayakatwang kemudian direlokasi dari Glanglang ke Daha. Oleh karena itu posisi Jayakatwang cukup kuat karena punya dua konstituen di Daha dan konstituen di Glanglang. Nah itu ditambah lagi dengan kondisi Kadiri yang ada di kondisi pusat pemerintahan yang sedang vacuum of power, dan nampaknya di sekitar keraton sendiri juga ada kelompok-kelompok oposan. Bagaimana tidak ada kelompok oposan? Sebelum melakukan serangan ke pusat pemerintahan Kertanegara, rombongan Kediri itu bertenda beberapa waktu itu di Mameling. Mameling itu kan di Lawang, gitu ya. Nah ini berarti kan ada duri dalam daging, loh. Itu kan hanya berapa kilo itu? Hanya kira-kira 3 sampai 5 kilo itu ada kelompok-kelompok yang sudah pro Kediri. Jadi nampaknya di era pemerintahan Kertanegara di akhir itu sudah mulai tercabik-cabik. Itu jadi kelompok sakit hati itu tidak hanya Arya Wiraraja tapi banyak, termasuk keturunan-keturunan yang ada keturunan dalam. Karena Mameleng itu kan berada di desa yang namanya Wuni, Sumber Wuni. Dan jangan lupa ada tokoh yang namanya Rangga Wuni, Rangga dari Wuni. Nah ini tanah lungguh dari tokoh yang namanya Rangga Wuni. Jadi nampaknya ada satu anggota keluarga dari Rangga Wuni itu yang kemudian kontra terhadap Kertanegara. Dan ini menusuk dari depan mata, itu ya, dari Mameling gitu, dari Lawang. Lawang Singosari kan hanya 3 kiloan itu dari utaranya. Karena itulah ini yang menyebabkan kenapa kemudian
ketika terjadi serangan dari dari Jayakatwang, itu kerajaan Singasari sangat berat menghadapi. Pertama terjadi vacuum of power, banyak pasukan yang dikirim ada yang ke ekspedisi Malasu gelombang pertama, gelombang kedua, ada yang ke Bali, juga tentu ke tempat-tempat lain yang baru saja di bawah naungan kerajaan Singasari, ada ke Pahang misalnya, itu ya, ke Gurun dan seterusnya ya. Ini yang ke Sunda dan seterusnya. Jadi ada vacuum of power. Yang kedua, di dalam sendiri mulai ada oposan-oposan ya, termasuk para mantan-mantan para pejabat tingginya, termasuk pejabat-pejabat yang ada di sekitar istana sendiri ya, di daerah Mamling misalnya ya, di daerah Puni misalnya. Kemudian yang ketiga itu ternyata upaya Kertanegara untuk kemungkinan membendung kemungkinan Ranggawuni itu menyerang dirinya dengan melakukan perkawinan politik antara anaknya Kertanegara dengan Ardaraja, itu ternyata juga jebol juga itu ya. Jadi walaupun Ardaraja itu sudah diambil menantu, toh akhirnya berbelot juga ketika Kadiri menyerang Singasari. Oleh karena itu akhirnya itu Kertanegara itu tidak ada pilihan kecuali kemudian ya menghadapi keruntuhannya, dan serangan tahun 1292 itu adalah serangan yang meruntuhkan kerajaan Singasari ketika Singasari justru pada masa puncak kebesarannya, pada masa keemasannya, terlepas dari dramatika Singasari. Jadi ini kerajaan yang dramatik ya, lahirnya juga dramatik, berakhirnya juga dramatik ya. Usianya pendek, tapi kontribusinya tidak hanya pada Malang Raya, kontribusinya tidak hanya pada regional Jawa Timur, tapi juga punya kontribusi terhadap nasional Nusantara, bahkan Asia Tenggara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ingkang sampun dipun gambaraken, digamblangaken kalian Ki sampai lali kabeh aku. Nggih, sing eling jenenge raja-raja wau lho Mbah. Arya Wiraraja sinten niku eling kabeh sampai asmanipun pembicara sampai supe kula niki. Ngapunten Ki Dwi Cahyono. Dados luar biasanya adalah kita selalu mencari sejarah, selalu mengingat jejak leluhur kita, karena ada beberapa di spiritual kita tidak akan menemui Tuhan ketika kita lupa akan tangga menuju Tuhan, yaitu leluhur. Dan ini tadi bagaimana kehidupan leluhur kita di saat kerajaan-kerajaan itu tadi, dari mulai Kanjuruhan, terus Mataram, lah ini adalah sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh Malang. Ini saya pribadi merasa bersyukur, merasa berterima kasih kepada Tuhan karena saya dilahirkan di sini. Ngapunten Ki Dwi Cahyono, saya juga orang Turen, terus tahulah itu tadi apa yang disebutkan turian tadi, Watu Godeg, tapi baru kali ini saya mungkin baru kenal itu adalah prasasti tinggalannya Mpu Sendok dari kerajaan Mataram kuno. Lah, harapannya bagi kami yang mungkin masih muda, ketika sudah mempelajari sejarah ini tadi, kita tidak lupa untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Jangan sampai mengulang masa-masa konflik, masa-masa tidak penaknya yang sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur Singosari dan segala macam. Mudah-mudahan harapannya seperti yang muda-muda ini, dulu ada Cakrawala Mandala Jawa saat Singosari. Waktu ada Majapahit,
Cakrawala Mandala Nusantara yang Kartanegara. Oke. Oh ngapunten nggih, Cakrawala Mandala Jawa ini adalah ke Tumapel, Wisnuwardana ya. Lalu ada Cakrawala Mandala Nusantara berupa Amukti Apalap niki Majapahit. Nggih. Harapannya nanti muncul lagi seorang pemimpin atau seorang raja yang bisa menciptakan Cakrawala Mandala Asia sampai Cakrawala Mandala Internasional. Harapannya kan seperti itu.